Selamat jumpa di kuliah Programming Teori Basic Level. Kuliah ini unik dan dilengkapi dua alat bantu, buku elektronik, dan virtual host. Alat bantunya adalah seperti ini. Kuliah Programming Teori Basic Level mencakup main concepts dan most important derived concepts. Unik kan? Belum ada kuliah seperti ini. Six main concepts mencakup 4 konsep dasar dan 2 konsep lengkap. Anda dapat lihat di buku elektronik. 4 konsep dasar disingkat sebagai foto, 6 konsep utama disingkat sebagai FOPTOK. Kita akan sering memakai istilah foto dan FOPTOK ini di berbagai sesi pada kuliah ini. Subjek dari course ini ditulis dalam bahasa Inggris agar audiens terbiasa dan terpaksa menguasai bahasa Inggris. Dalam peningkatan skill di luar topik programming teori ini, pembelajar harus memakai materi berbahasa Inggris. Audiens dari course ini adalah existing programmers atau to be programmers yang ingin belajar pemrograman dengan dasar teori yang kuat. Bukan rahasia bahwa banyak programmer tidak memiliki dasar teori yang kuat. Sampai saat ini, programming di luar kampus juga belum ajarkan teori yang wajar untuk pemrograman lintas bahasa dan lintas paradigma. Tujuan dari course ini adalah beri landasan yang kuat untuk belajar programming language apapun dan programming library apapun dengan cepat. Oke, kita perlu filosofi untuk mencapai tujuan. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Ini filosofi yang saya suka. Teori tanpa praktek adalah hampa. Praktek tanpa teori adalah buta. Cai. Kita sebenarnya pakai teori. Di tangan apa dalam bersalaman? Di sisi mana Anda berada? Sayangnya, banyak programmer itu anti teori. Sedikit filosofi lagi sebelum kita akan praktek. Jadi dalam kuliah ini, Anda tidak membuat program. Filosofi saya ini berdasarkan pada cara manusia belajar bahasa. Bayi-bayi itu bukan mulai membuat kalimat, tapi mendengar kalimat. Jadi Anda melihat dulu program-program yang sudah dibuat. Baik, cukup dengan filosofinya, mari kita praktek. Saya contohkan di sini cara download virtual host yang disebut di awal presentasi. Download semua. Saya sendiri tidak akan download lagi karena sudah download. Langkah selanjutnya adalah run hypervisor. Saya pakai VMware 15 Workstation. Saya run sekarang. Ada entry Ubuntu. Silahkan googling cara open virtual host di hypervisor. Saya run virtual host Ubuntu. Saya tidak akan download. Username adalah Nusa. Password adalah Nusa 1234. Yuk, up and running. Download buku elektronik ke virtual host. Saya sudah di folder document. Silahkan googling cara copy paste ke virtual host. Mari kita ke subbab 14 dari buku elektronik. Disebutkan mengenai menu programming dan item menu Fotonusa IPT. Kita cek, benar ada, dan mari kita jalankan. Fotonusa IPT adalah singkatan. Foto dari Value Preset Object, Nusa dari Neat Uniform Simple Architecture, IPT dari Integrated Programming Tool. Kita kembali ke subbab 14. Kalau kita lihat halaman berikutnya, contohkan bagaimana memakai IPT dengan mentranslate sebuah program. Contoh programnya adalah empty. Mari kita coba. Kita bisa open. Untuk mempercepat, kita bisa ketik E,
seperti ini. Open. Nah, sekarang kita interpret. Keluar. Ini adalah hasilnya. Ada hal yang membanggakan, saudara-saudaraku sebangsa. Ini adalah hasil karya anak bangsa. Saya yang mendesainnya. Jadi bisa terlihat di sini copyright-nya. Kita kembali sejenak ke filosofi dan hal yang unik dari kuliah ini, theorize the practice. Jadi tadi saya singgung mengenai bayi yang belajar. Ini adalah pendekatan yang mengambil filosofi yang demikian. Jadi Anda saya anggap sebagai first time programmer. Pendekatan kami adalah Anda menteorikan existing source code. Kami mengajarkan hal yang demikian. Nah, untuk itu kita akan ke subbab 16, memakai program simple. Kita buka dulu. DS. Ini dia program simple. Kita interpret. Bisa, tidak keluar apa-apa, no problem. Kita teorikan program simple ini. Nah, jadi kita fokus ke 4 simbol seperti yang tertera di sini. Nah, simak bahwa saya memakai kata simbol, bukan keyword. Integer mungkin dianggap sebagai keyword, tapi A, colon equal, dan 1 tidak akan dianggap keyword. Simbol adalah istilah yang lebih umum, dan sebenarnya banyak error message akan memakai kata simbol. Mungkin Anda tidak perhatikan selama ini. Kita teorikan. Nah, simbol integer itu mewakili konsep tipe. Simbol A mewakili konsep objek, simbol colon equal mewakili konsep operasi, simbol 1 mewakili konsep nilai. Jadi fragmen source code tadi itu berisi 4 konsep pemrograman. Nah, ada hal yang disampaikan di sini di paragraf kedua. Saya akan menyampaikannya dengan cara yang lain. Nah, saya pernah sebut tadi mengenai kemampuan untuk mempelajari bahasa pemrograman lain dengan cepat. Kemampuan tersebut adalah memetakan simbol ke konsep yang diwakili. Ini saya beri contoh simbol dan konsep yang diwakili. Ada keterkaitannya. Nah, saya sendiri dan orang-orang yang pernah saya ajar dibiasakan untuk memetakan simbol ke konsep yang diwakili. Kalau itu Anda latih, maka Anda akan cepat belajar bahasa pemrograman apapun. Dengan demikian, kita sampai ke penghujung bab 1. Jadi bab 1 ini mengenalkan 4 konsep dasar. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke bab 2. Bab 2 jelaskan 2 konsep lengkap dan 1 konsep turunan. Nah, kita mulai dari konsep pelengkap pertama. Konsep pelengkap pertama adalah punktuator. Contoh simbol-simbol menjadi punktuator tertera di situ. Punktuator ini di banyak bahasa pemrograman lain disebut delimiter. Saya lebih suka menyebutnya punktuator. Jadi dia mempunctuate sesuatu. Punktuator juga istilah yang sama untuk dipakai untuk menjelaskan tanda baca di berbagai bahasa alami. Jadi punktuator sebenarnya tanda baca. Dan itu juga sebenarnya perannya di bahasa pemrograman. Konsep lengkap yang kedua adalah qualifier. Qualifier ini disebut di banyak bahasa pemrograman lain sebagai modifier. Kita akan praktek dulu sebelum kita kembali ke contohnya. Ya, ini dia. Kita interpret. Bisa? Yang bisa kita interpret. Nah, kita kembali ke hal qualifier. Jadi kita lihat di sini ada 6 simbol.
integer mewakili konsep tipe, B mewakili konsep objek, kolon equal mewakili konsep operasi, 2 mewakili konsep nilai, semikolon mewakili konsep punktuator. Apa konsep yang diwakili oleh simbol konstan? Konsep yang diwakili adalah modifier. Di banyak buku-buku pemrograman itu disebut modifier. Saya kurang setuju. Simbol konstan atau simbol-simbol yang ekivalen di bahasa pemrograman lain tidak memodify B, tidak mengubah B. Nah, tapi dia mengkualifikasi B, mengkualifikasi B. Di bahasa-bahasa alami seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ini ekivalennya adalah kata sifat. Jadi, apakah sesuatu atau seseorang itu pendek, tinggi, tampan, cantik, dan sebagainya, itu qualifier, mengkualifikasi sesuatu atau seseorang. Ini juga mengkualifikasi. Jadi yang dikualifikasi adalah objek B. Komen. Komen adalah suatu konsep turunan. Nah, bla 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 dalam buku ini sudah bisa Anda lihat di tempat lain. Tapi yang jarang disebutkan itu adalah hal yang seperti ini. Mari kita lihat lagi hal teori yang wajar. Apa salah satu ciri teori yang wajar? Cirinya adalah tiap konsep turunan tidak boleh asal didefinisikan. Nah, jadi itu harus ada dasarnya. Dia harus mengacu ke konsep dasar atau konsep yang mirip dengan konsep dasar. Itu yang saya lakukan di sini. Jadi konsep turunan itu tidak boleh asal didefinisikan. Konsep turunan punktuator contohnya. Itu harus mengacu konsep utama. Dan inilah contohnya. Jadi sebuah komen itu merupakan kemunculan minimal dari 2 punktuator. Dengan dia mengacu punktuator, dia mengacu konsep utama. Ini adalah contoh dari Simpul 02, program yang berisi komentar. Kita interpret. Bisa. Nah, kita kembali ke buku. Saya akan abaikan hal tipografi. Saya mau bahas mengenai white space. Nah, white space ini adalah punktuator juga. Penjelasannya saya buat tersendiri. Nah, saya singgung sedikit mengenai aspek programming language itu ada leksik, sintaks, dan semantik. Hal konsep, pemetaan dari simbol ke konsep itu adalah hal semantik. Leksik, sintaks, dan semantik dijelaskan dalam course tersendiri, programming language. Punktuator itu pisahkan satu simbol dengan simbol lain. Nah, white space adalah spesial punktuator. Dalam hal pertama, unprintable. Jadi biasanya punktuator itu printable, semikolon, buka kurung, tutup kurung, itu printable, kita bisa lihat. Kalau white space, unprintable. Jadi contoh spasi tabulator. Perbedaan kedua adalah kalau punktuator itu multiple simbol dianggap multiple punktuator. Jadi kalau Anda membuat 2 buka kurung ya dianggap 2 punktuator. Tapi kalau white space itu multiple simbol bisa dianggap 1 simbol. Jadi sebagai contoh Anda membuat 7 spasi bisa dianggap 1 spasi. Persisnya dianggap untuk memisahkan 2 simbol. Ya. Jadi 7 spasi itu walaupun memisahkan 2 simbol, tapi bisa dianggap sebagai 1 spasi. Baik, gitu. Nah, kita berada di penghujung bab 2. Jadi bab 2 ini sudah menjelaskan 2 konsep utama dan 1 konsep turunan. Nah, sekarang saya mau singgung lagi mengenai yang istimewa dari course ini. Jadi Anda sudah bisa melihat bahwa di course ini tidak asal didefinisikan suatu konsep. Ya, jadi konsep white space dan comment itu harus terdefinisi atas konsep-konsep
yang mendasari. Konsep mendasar itu 4 konsep dasar dan 2 konsep lengkap. Jadi inilah akhir dari bab 2. Saya skip dulu penjelasan bab 3 sampai bab 5. Saya langsung saja untuk memperlihatkan seperti apa soal yang bisa muncul di ujian dan seperti apa itu bermanfaat. Nah, ini adalah contoh code dari 3 bahasa pemrograman. Saya highlight simbol dari 3 bahasa pemrograman tersebut. Kita ambil contoh HTML. Kalau Anda buka buku-buku HTML, termasuk yang online, itu akan dipakai istilah tag untuk menjelaskan contohnya simbol yang saya highlight ini. Nah, sementara Anda bisa simak dari buku elektronik yang saya beri, dari bab 1 sampai bab 5, tidak ada konsep tentang tag. Tapi saya berani katakan bahwa apa yang disebut sebagai tag ini dapat dijelaskan atas konsep-konsep yang ada di bab 1 sampai bab 5. Bahkan ini kita cuma perlu bab 1 dan 2, kita bisa jelaskan simbol ini. Nah, itulah contoh penerapannya. Tertarik untuk belajar lebih lanjut? Silahkan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton. Video ini di-provide oleh Bisnis Tekno Utama. Kami menyediakan pendidikan. Kami bersedia bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan formal untuk menyediakan konten-konten yang bermutu. Akan ada pendidikan yang offline juga. Terima kasih kembali sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Stay tune dan tolong klik subscribe. Terima kasih.